Welcome back to PKD Podcast Keluar Dalam. Keluar dalam. Keluar dalam. Podcast Keluar dalam. Masih sama gue Markus Wari. Gua Adit. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah baik Mas Rio. Alhamdulillah. Kalau lu manggil gue Rio ya? Hah? Lu manggil gue Rio ya? Rio dong. Oke. Apa boleh? Boleh. Masa kau manggil Mar? Gak apa-apa ya, bebas apa aja. Mau panggil Ino juga boleh, mau panggil Boleh. juga boleh. Kayak lebih inilah. Lebih tuh. Apa sih? Gimana sih? Oh ini. Jadi gue ngegantiin host yang kemarin. Oh, ya itu. Host yang kemarin itu kenapa? Gue pengen tahu itu dulu deh. Biar yang nonton gak bingung biasanya. Iya tiba-tiba ganti gitu kan. Iya, tiba-tiba ganti gitu ya. Teng gitu. Kayaknya ngambek deh dia. Ngambek kenapa? Ngambek sama lu Mas Rio. Gue nih salah. Kayaknya sih ada, cuman lu nggak tahu aja. Gua kalau- makanya gue jadi host baru. Gue kalau ada salah maafin dong gitu, maksud gue kayak Iya, yaudah untuk Mas Yu, tolong komen. Maafin Mas Rio ya. coba lu sini lu anjing. Ada orangnya ya? Aduh, Oh ada. Oh dia yang ngambek guys. ya. Jadi kita mau Jangan gitu dong. nggak jadi Mas Yu ini digantikan ada alasannya, Dit. Kenapa tuh? Kenapa? Karena dia menjadi ikon cowok red flag yang hari ini kita bakal bahas. Oh iya. Apa ada hubungannya Om? Aduh, makanya Mas Yu ini ada ikon cowok red flag yang itu gue gak bisa berkata-kata. Coba. Yang menurut tuh cowok, yang menurut tuh red flag dari sosok Mas Yu ini apa? Oke, ini agak internal dikit tapi gue bakal jelasin ya. Agak panjang dia, sorry. Boleh. Jadi Mas Yu ini adalah salah satu sosok cowok yang Oke. suka bikin cewek baper dengan perilakunya dia, padahal apa yang dia lakukan adalah sepantasnya cowok lakukan gitu. Oke, Paham gak? Kayak misalnya gini, Gimana ya? ada temennya perempuan butuh diantar karena mungkin sakit apa segala macam. Ya, kalau butuh lah. Memang butuh diantar sama Syu. Oke. Baper. Si ceweknya baper. Ceweknya baper. Oke. Jadi buat cewek-cewek yang udah paling baper sama Syu ini cowok red flag. Karena cuma perihal nganterin doang. Karena perihal dia suka melakukan hal-hal yang menurut kita nih harusnya wajar gitu. Karena nge-treatnya betul, nge-treat people gitu. Si perempuannya ini seakan-akan dia ini ngebaperin gitu. Ngebaperin betul. Padahal enggak. Maksud si itu enggak seperti itu padahal. Apa sih ceweknya salah tangkep. Nah, itu dia. Ini yang jadi persoalan Syu saat ini tuh itu sebenarnya. Ya kan? Kayaknya untuk gak cuma itu deh. Ya, Maksudnya itu sosok Mas Yu lah. permasalahannya dia nggak cuma itu. Iya banyak. Iya, maksud gua untuk red flagnya red flagnya itu nggak cuma itu memang. Cuman kan di orang-orang lain kan banyak. Ya, kalau di orang lain banyak. Kalau di Syu itu doang. Itu doang ya. Itu doang di Syu. Yang pengen lu ceritain itu doang kan? Ya mau gue ceritain itu ya. Oke. Ya, kita kesampingkan Mas Yu lah biar kita lihat Oke. gayanya dia, mungkin memang gaya seperti itu sih memang. Oh iya, oke sip. Nah, sekarang kita balik to the topik aja. Ada topik ya. Kita kan mau bahas sosok cowok red flag gitu kan. Betul. Nah menurut Mas Rio, Oke. sosok cowok red flag itu seperti apa? Menurut gue sendiri, Ya. sosok cowok red flag itu ya kayak Mas Yu. Jangan disinggung lagi dong. Mas Yu jangan disinggung lagi dong. Kejar ke situ. Jadi menurut gue itu cowok red flag itu adalah cowok-cowok yang Gimana? buat gue sendiri ya. Dia trauma sama perempuan. Terus dia deket sama perempuan lain. Terus kayak dia ngelarang-larang perempuannya itu, pasangannya gitu, dengan dalih, aku kan lagi trauma gitu. Jatuhnya posesif dong. Jadi posesif dengan berlindung di dalih Trust issue. trauma, trust issue. Buat gue itu red flag sih. Buat gue itu red flag. Buat lu red flag lo kalau cowok punya trust issue itu red flag berarti. Kalau punya trust issue nggak red flag. Kalau misalnya dia jadi Trust issue ini ke orang yang baru. iya, kalau dia jadi posesif sama orang yang baru dan berlindung dengan dalih gue kan trust issue gitu. Buat gue itu red flag sih. Buat lu red flag. Buat gue red flag. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gua cowok red flag adalah ketika apa ya, kayak lu kayak memamerkan harta-harta sendiri lah, harta-harta orang tua lu lah, yang itu bukan punya lu, paham gak sih?
banyak kan. Maksud gue ya, gue lihat di sosial media banyak banget. Iya. Kayak pengen jemput cewek, bingung. Gue mau mobil apa ya? Gue udah motor apa ya? Ke rumah lu, kayak seakan-akan si cewek ini akan tergiur dengan katakanlah transportasi yang dia punya, padahal kan Iya. malah jatuhnya ilfil gak sih si perempuannya? Kamu mau aku jemput pakai Ducati apa Harley Davidson misalnya gitu ya. Kan aneh gitu, maksud gue. Ya nggak semua wanita akan bisa nerima hal kayak gitu kan? Mungkin dong, mungkin. Nah, dia kalau kata gue sih dia cuman beda salah cari pasar aja sih. Apes berarti. Apes berarti dia. Maksudnya apes lah ya. dia berharap kayak, wih kamu ternyata kaya ya. Iya, padahal mah Abis itu seperti Twitter kan gue ketahui. Wah, ya. Maksud gue ada loh. ada banyak. Sorry di X. Oh iya dia. Sumpah itu sosial media asli gue tiap lihat itu kayak buka akun bokep anjing. Benar. Mau juga sumpah dah. Soalnya terusnya gede banget kan, gede-gede banget anjing. Gila aja lucu. Burung kan? Iya, sekarang gambar X doang gitu. Jadi sama kayak salah satu platform. Apa tuh? Pokoknya ada warna biru X juga tulisnya. Saya tahu lagi tuh arah mana arahnya. Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Panik lah, masa enggak? Nggak cuman nggak ke situ gitu. Ya, cuman kalau menurut Mas Rio nih, Oke. yang apa yang gue bilang tadi, red flag juga nggak sih buat lu? Buat gue red flag lah. Parah kan? Justru gini, nggak cuman ke cewek aja ya. Kayaknya kayak kita sebagai cowok Sebagai temen lah katakanlah gitu. Iya. Kalau punya teman kayak gitu, gue males sih temen semua orang-orang gitu. anjing banget ke sih. Ya, oke, lu punya Ducati, lu punya Harley Iya, kan, Davidson, so cuman fuck ya you what man gitu. Itu punya bapak lu kan gitu. Terus kalau itu punya dia, STNK atas sama dia, duitnya dari lo apa dari bapak lo? Nah itu jadi Kan maksud gue ya, maksudnya gitu kan? iya. Maksud gue juga merasakan airin. Iya. Tapi lo punya teman kayak gitu? Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada ya. Karena ya udah apa adanya aja teman-teman gua. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Maksud gua ya deketin perempuan ya udah dengan dia apa adanya aja tanpa harus lu memamerkan harta orang tuanya kan gitu. Kayak gak sih lu deket sama orang baru tapi lu memamerkan harta-harta yang belum tentu yang belum punya lu gitu. Iya. Itu masih atas nama bokap lu. Tapi ini ada salah satu yang gue baca ya. Katanya cowok red flag itu adalah cowok yang selalu minta dibayarin makanan atau diisiin bensin. Menurut lo gimana? Split bill jatuhnya. Bukan split bill dong. Oh jatuhnya Minta dibayarin. Oh iya, terkadang ada loh maksud gue yang si perempuannya inisiatif yang enggak ini, yang apa maksud gue yang memang dia si cowoknya nggak minta. Oke, Tapi emang inisiatif aja. Oke lah dia inisiatif. Kalau misalnya cowoknya yang minta gitu, itu kayak Gue tuh ya aduh, masa lu nggak punya uang bensin sendiri sih? At least kalau misalnya emang nggak punya uang untuk naktir cewek lu makan, ya buat diri lu sendiri lu ada. Iya betul. Enggak sih? Maksudnya berarti split bill itu it's okay. Cuma kalau misalnya sih seutuhnya minta ke ceweknya kayak anjing juga loh gitu. Semua hal kayak lu makan cewek yang bayarin, nonton Iya. cewek yang bayarin, sampai bensin, rokok cewek yang bayarin kan gak etis anjir. Iya sih beda kalau misalnya ceweknya yang kamu nih aku beliin satu slot misalnya. Nah itu kan inisiatif. Lu pasti pernah lihat kan ada videonya Pernah. kan yang si cowoknya beli apa tiba-tiba dibeliin. Iya gitu. Beli rokok 3 biji, ceweknya kasihin dibeliin satu slop gitu. Iya. Itu kan karena emang kemauan si perempuan kan. Iya betul. Kalau memang pada dasar si laki-lakinya yang minta kan, anjir masa iya buat diri sendiri nggak bisa. Terus lu nongkrong sama teman-teman cowok lu beli rokok duit dari mana kan gitu. Nah itu dia kamu mungkin kan mau kondo juga kan teman-teman lakinya gitu kan. Oh pelit rokok juga berarti. Iya udah rokok mau minta terus misalnya gitu kan. Itu ada sulit. Iya ketongkrongan cuma bawa korek. Ya, jangan kan korek modal paru-paru kan ada. Korek gak bawa, rokok gak bawa gitu. Gimana itu? Kan nggak enak gue temen kayak gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya cowok red flag tuh gak cuma ke perempuan ya. Iya. Kita laki-laki sebagai temannya dia juga red flag. Benar. Kayak gitu ya. Anjing lu cerita perihal dekat sama perempuan tapi tingkah lu kayak gitu kan kita juga ngerasa bahwasannya agak banget gitu kayak Iya. anjing ya. Iya. Jadi untuk kita ngedukung dia deket sama orang yang itu juga yang ngapain didukung? Iya. Gak usah. Cara lo ada salah dari awal kan. Lu sama cewek lu gimana? Kalau soal keuangan nih maksudku. Soal keuangan gue terbuka, gue orangnya benar-benar terbuka. Misalkan gue jalan sama cewek gue, gue bilang gue apa duit, gue bilang. Ah. Jadi gue nggak menutup-nutupi bahwasanya
ya udah gue bisa gitu. Iya. Jadi kayak jatuhnya kan ke guanya kayak maksain diri gue sendiri, paham gak sih? Nah gue gak mau hal itu terjadi gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau kemarin kan gue sama Asyu itu sempat ngomongin ini. Sempat ngomongin soal kalau misalnya cowok tuh ada yang sampai ngebela-belain minjem duit. Oh buat selisih ngebagiin ceweknya. Iya. Lu tipe yang kayak gitu? Enggak. Gue gak mau maksain sampai segitunya, enggak. Kalau event gue punya 50.000 katakanlah kayak gitu ya. Iya. Event gue punya 50.000, gue bilang Aku cuma punya 50.000. yes. Gue bilang. Jadi kayak biar dia ini gak salah paham sama gue. Bukan gue gak mau ketemu lu nih. Benar, iya. Jadi ya udah, lu mau misalkan makan lah, katakanlah makan. Ya udah split bill aja. Gue bayar punya gue sendiri, dia bayar punya dia sendiri gitu. Jadi nggak semata-mata kayak tadi yang kita bahas di awal ya, yang Iya. yang cowoknya minta sepenuhnya dibayarin. Iya. Oke dibayarin, misalkan dibayarin ya oke. Katakanlah ya buat diri gue sendiri tuh ada bensin, taruhpun, tak apa, ada gitu. Tapi Dia kita bawa ketemu aja dulu gitu misalnya gitu ya. Kan yang jadi patokan adalah ketemunya. Seberapa jauh sih rumah lu sama dia? Sama cewek lu? Cuman 20 menit lah kalau nggak salah. Kalau 15 menit gitu. Udah deket banget sih. Deket. Nggak kayak dari rumah gue ke sini. Kan ada jauh ya, hampir 2 jam lah. Ya lu jangan ngebandingin. Sorry. Bandingin Rebo, gila. Iya gitu. Lu gak tau rumah gebetan gue yang baru di mana? Depok, jauh banget cuy. Dari sini masih 40 menitan lagi. 40 menit. Iya, bayangin kalau misalnya gue dari kantor gue dari Permata Hijau. Itu Permata Hijau, oke. Gue Ke Depok. Berapa lama tuh? Itu dia. Belum nyoba sih, belum ketemu soalnya. Ya tuh. Kapan kira-kira ketemu Mas Rio? Ya gak tau nih. Nah, mungkin setelah podcast ini diupload gue udah ketemu kali sama dia. Cuma gue gak tau. Kita semogakan aja guys ya. Semoga aja. Kita semogakan supaya emang dia bisa ketemu nih Mas Rio dengan gebetan barunya ya. Iya. Yang Tapi jangan ini Mas, jangan mencerminkan bahwasanya Anda itu laki-laki red flag. Jangan kayak gitu dong. kan memang gue tidak. Gue nggak red flag sejauh ini sih dari testimoni gue nggak. Testimoni gue banyak gitu maksudnya kayak Oke. banyak cewek-cewek yang udah gue temuin mampus. Emang iya sebanyak itu Mas Rio? Maksud gue body count gue anjing gue. Jangan gitu dong Mas Rio. Nanti gebetan barunya nonton marah jadi berubah pikiran nanti. Enggak, dia tahu kok, dia tahu podcast ini semuanya naskah. Oh iya, padahal mah spontan. Woi. Tadi berita apa lagi Mas Rio? Lo ada apa? Gue ada satu. Oh iya, katanya lu bisa. pernah ini ada nonton video gitu di sosial media. Kenapa tuh? Ya gue sempet tadi pagi dikirimin sama temen gue. Iya, kenapa tuh? Ada salah satu akun Instagram menceritakan cerita temennya tuh bahwa ada cowok nih, lakinya temennya dia nih, temennya dia itu sudah membiasakan budaya split bill dari zaman pacaran. Budaya nih ya. Budaya nih. Culture-nya dia emang Udah culture dua orang ini. Oke. As a pasangan lah gitu ya. Berjalan dengan waktu, mereka menikah dan lain sebagainya. Oh, sampai nikah? Sampai nikah. Oke. Sampai nikah pun mereka tetap membudayakan split bill. Walaupun dari situ gue udah mulai ratuk yang laki nih sumpah. Jujur aja ya. Lu split bill boleh, cuman ya sesekali nggak apa-apa lah. Iya, maksud gue gitu loh. Maksud gue kalau udah nikah, Iya. memang sudah tanggung jawabnya si laki untuk menafkahi Benar istrinya. Gue setuju. Ya. Nah, permasalahannya di sini Iya. si TikToker ini nih cerita bahwa ketika lagi hamil dan mau melahirkan, ternyata harus sesar karena ada masalah. Oh, ya. Lo tau cowoknya ngomong apa? Ngomong apa? Sesar kan nggak ada di kesepakatan kita. Kesepakatan. Iya. Sesar kan nggak ada di kesepakatan kita. Jadi untuk sesar kamu yang bayar semuanya ya. Berarti dia sebelum ke arah nikah sudah membuat kesepakatan dong. Jatuhnya kayak wedding agreement dong. Gua nggak tahu kalau itu. Ya nggak sih? Gua nggak tahu kalau itu. Tapi menurut lu gimana? Kayak wedding agreement gak sih jatuhnya? Jadi sebelum lu ke arah ke jenjang yang pernikahan, jenjang Iya. gitu. Iya. Berarti kan dia sudah mempunyai kesepakatan itu kan? Cuma maksudku untuk wedding agreement kan kayak kamu kontrak gak sih? Iya, tapi kan dia bikin perjanjian juga gak sih? Iya, maksud gue kalau dengan begitu apa bisa dari pacaran mereka nggak putus-putus gitu maksud gue? Iya sih. Cuma maksud gue budayanya nih kayak what the fuck man gitu kayak ngapain sih lu? Gitu. Iya, maksud dari pacaran lu sampai nikah yang notabene laki-laki memang harus
Menafkahi. Iya. Emang udah tanggung jawab aja. Iya betul. Secara nggak langsung nggak sih lu nikah sama orang ya, masa lu nggak tanggung jawab? Ya kan? Ya, selalu coba pengen ngewenya doang gitu istilahnya kan betul. gitu. Wow. Itu mas, maksud gue, anjir udah sampai mau melahirkan lagi. Iya betul. Coba. Kan maksud gue ini urgent. Bukan apa sih? Maksud gue ini urgent, ini tiba-tiba sesar. Ini enggak dia ngomongin ini Iya. sesar. Tiba-tiba sesar, udah lu semua yang bayar. Gue tuh yang nonton, maksud gue belum nikah nih. Iya. Gue mereka kayak gue istighfar banyak-banyak, gue takut kayak gitu anjir sumpah deh. Iya, Kata orang kalau kita terlalu benci kan kita bisa jadi mirip kayak gitu ya. Iya. Tapi itulah gambaran kalau memang lu nikah belum siap secara ekonomi. Atau secara mental juga sih. Gambarannya seperti itu pasti. Atau secara mental juga sebenarnya. Yes. Tapi kan faktor utamanya adalah ekonomi gak sih? Kalau ini gue nggak tahu. Mungkin emang cowoknya pelit aja sih. Bisa dong. Bisa jadi. Cowoknya memang pelit aja gitu, maksud gue kayak. Emang nahan aja. Iya gitu. Kayaknya gak cuma ke pasangannya dia deh, kayaknya teman-temannya juga deh. Ya gue ini banyak Gue masa dimusuhin aja udah aja. Nih anjir. Gila apa biaya sesar buat anak lu sendiri hasil. Aduh, hasil berhubungan lu sama istri lu gila. kayak ngapain sih gitu, harus disebut lagi gitu maksud gue. Cuman terlepas dari itu semua, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa cowok laki ini yang suka main fisik. Itu termasuk sih. Katakanlah misalnya dia main fisiknya tuh nggak cuman mukul orang gitu. Jadi Dia mukul tembok. Itu kan pelampiasannya ya pelampiasannya tembok itu. usahakan tempokin dulu si ceweknya gitu. Bukan, maksudnya untuk pelampiasan aja gitu. Oke. Biar kayak anjing. Iya. Dia mukul gitu misalnya. Terus sama ceweknya kan pasti itu. Apapun. Bisa aja dalam kerjaan dikesel gitu. Dia kan nggak mungkin nunjuk bosnya dong. Ya nggak mungkin sih. Ya kan gitu. Berarti tembok. Dia nunjuk tembok. Kalau misalkan memang situasi akan seperti itu ya, Iya. itu sudah apa ya? Dia sudah kasih pengertian terlebih dahulu harusnya. Ngasih pengertian dulu ke si perempuannya, ya kan? Bosnya gue lagi kesel nih sama Iya, bos gue, anak gitu. Gue nojok tembok bentar aja, atau enggak gue kesel, udah akhirnya nojok tembok aja gitu. Oh, lu pernah kayak gitu? Ya, oh enggak. Gue udah jawab. Lu pernah lagi jangan-jangan? Gue pernah. Serius lu? Gue pernah ada di posisi kayak Sama orang tapi ya, bukan sama cewek lu sendiri ya. kan gue belum punya cewek. Pada saat itu maksud gue, Mas Rio. Untuk cewek-cewek gue sih gue nggak pernah kayak gitu. Gak pernah sekasar itu kan? Atau sama mantan gue nggak pernah sampai main fisik atau memperlakukan Bagus, kayak bagus. gue nunjuk tembok. Cuman gue pernah ada di posisi bahwa gue as always bermain fisik. Ketika gue emosi. Ketika lu emosi? Ketika gue emosi. Temperamen berarti lu orang? Temperamen. Gue jujur aja. Gue baru mulai belajar sabar itu Akhir-akhir ini 2022. Serius lu? Serius. Dari gue hidup dari 1998, gue adalah orang yang temperatur banget. Temperamen bro. Halo Mas Rio, temperamen. Aduh anjing, gue udah capek banget. Gue adalah orang yang temperamen banget. Ya, Let's say nggak dari 1998 lah, lebay banget. itu kan lu lahir pas apa ya? Langsung marah-marah mulu. Mungkin kan gitu. Dobrakan gak mungkin dong. Kayak ngapain gue lahir gitu, gue nggak mungkin. Iya, masa begitu? Let's say gue dari SMA lah. SMA lah, dari SMA 2012an lah gitu, gue udah mulai jadi orang yang temperamen. SMA itu kita 2013 pas waktu. Gue dari 2012. Loh, kok kan kita sayang sama? 98. Gue 2012 tuh SMA kelas 1 semester 1. Oke. Katakanlah 2012 udah 13 lah. Oke. Terus Let's say gue udah mulai temperamen itu di umur segitu. Dan as always gue kalau lagi kesel gue nonjok tembok. Pasti nonjok tembok. Gue pasti nonjok tembok. Gue pasti banting-banting barang segala macam. Makanya kalau misalnya mungkin ada beberapa teman gue yang tahu, banyak barang-barang gue di kamar tuh yang rusak. Gara-gara lu emosi. Karena gue emosi. Jadi pelampiasan lu gak ke orangnya tapi ke barang yang lu punya. Barang, tapi barang yang punya gue ya. Barang yang lu punya ada gue. Jadi barang yang gue punya, yang gue beli sendiri, pakai uang gue sendiri. Bahkan tripod pun sempat gue hancurin. Tripod lu? Ya, back in 2021 kayaknya deh. 2021 berarti 2021. Iya, itu gue sempat berusakin. Jadi gue orang punya tripod gitu. Adik gue ngomong something lah, gue gak suka gitu kan. Yang bikin lu kesel tuh. Yang bikin gue kesel itu tripod dari Sampai lu banting tuh. katakanlah tripod di sini deh. Iya. Gue banting sampai tembok
Buset, sampai segitunya. Iya, segitu ya. Karena gue nggak bisa kontrol, Kontrol itu. karena gue nggak bisa kontrol gitu. Karena udah katakanlah itu udah habit lah ya. Udah Iya, udah habit dari lu dari bawaan lu yang sebelumnya. Iya, itu terlalu hebat banget. Iya, Jujur aja. makanya lu mau ngubah hal itu kan sekarang. Iya, dan alhamdulillahnya gini, gue mungkin memang apa ya, bukan mungkin ya, memang Allah sayang ya sama umat gitu ya. Iya benar. Saya setuju. Kenapa sih? Ya, iya maksud gue gitu loh. Maksud gue kayak gue pernah denger kayak Ustadz Adi Hidayat itu ngomong kayak kalau misalnya kamu tiba-tiba nge-scroll di sosial media ada apa? Ada ceramah Ustadz yang kamu butuhkan gitu. Itu ya memang algoritma dari sosial media. Oh, iya paham gitu. Ya paham. Cuman kalau bukan Allah yang berkehendak kan nggak mungkin. Ya. Nah, makanya di situ gue kayak oke, mungkin memang Allah pengen gue Lebih sabar, lebih bisa ngontrol. walaupun susah deh. Susah banget. Susah itu. Sesusah itu. Kadang-kadang untuk istighfar juga males. Serius. Sumpah. Pada saat itu. Bahkan sampai sekarang tuh gue untuk istighfar tuh kalau nggak kameramen kita yang ngingetin nih Mas Abdul. Ya, Mas Abdul kenapa? Mas Abdul itu selalu adalah orang yang selalu mengingatkan gue untuk beristighfar, untuk sholat, untuk ngaji dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang gue nakal juga ya gitu, nggak bisa dipungkiri. Manusiawi kan. Kan karena kita manusia iman naik turun ya kan gitu. Tapi kenapa kita jadi bahasa agama ya anjir? People kan change kan dari yang red flag kan bisa jadi green flag kan? Bisa banget gitu. Itu adalah hal yang wajar sih. Hal yang wajar banget. Maksud gue gitu. Ya, cuman let's say gini. Menurut lo sendiri gimana? Katakanlah kalau gue red flag kan itu bukan nature ya. Itu mungkin ada trauma di masa lalu dan lain sebagainya. Gue sedang mencoba menjadi cowok green flag lagi nih. Oke. Ya kan? Menurut lo untuk cowok-cowok yang kayak tadi yang gue sebutin kayak mereka minta dibayarin, minta diisiin bensin dan segala macam, mereka bisa jadi green flag lagi apa enggak? Apakah itu udah nature menurut lo? Menurut gua, Iya. Ini benar-benar menurut gua ya. Pendapat lo pribadi. Pendapatku pribadi. Iya. Oke, pendapatku pribadi adalah itu nggak akan bisa dirubah. Kenapa? Karena itu udah bawaannya dia. Kalau memang setiap deket sama perempuan pasti akan seperti itu. Nah, gua ya. Oke. Cuman akan ada masanya. Cuman akan butuh proses yang panjang. Oh. Jadi kayak enggak. Misalkan lu sekali ditolak seperti itu dengan katakanlah minta dibayarin dan lain-lain itu. Pamer-pamer harta dan lain-lain kayak gitu ya. Iya. Itu nggak akan apa ya, kayak nggak akan bisa hilang dalam sekejap mata gitu, pasti Iya. proses gitu. Jadi lu nggak akan bisa belajar dari masa lalu dulu. Ya, sih. Lu pokoknya kena gamparan dulu sekali baru lu ngerasa bahwasanya kayak gue nggak boleh deh kayak gini lagi deh. Gitu. Gamparan seperti apa yang sekiranya bisa bikin orang ini tuh jadi green flag lagi maksud gue. Bangkrut bapaknya. Make sense gak sih? Lu nih pamer-pamer harta orang tua lu. Nih, dengerin nih. Iya sih. Harta orang tua. Iya. Tak bapak lu lah. Iya. Oke, bapak lu masih jaya pada saat itu. Lu oke boleh mamerin. Tapi ketika orang tua lu turun, katakanlah drop ekonominya, apa masih bisa pamer hal itu? Kan enggak. Gamparan dengan itu. Sangat. Iya sih. Iya, gamparan banget sih, Bang. Iya. Itu momen-momen kayak gitu loh yang memang harus terjadi untuk orang-orang seperti itu. Gue tuh berharap tuh obrolan kita tuh lebih santai gitu. Banget buat gua. Ternyata lu sama itu punya pemikiran yang nggak jauh berbeda gitu. Maksud gue sama aja gitu ya. Emang pasti seperti itu, Mas Rio. Iya sih ya, oke. Itu. I can accept that. Itu kalau misalkan memang dia, misalkan katakanlah yang bayarin deh. Nah, Soal bayarin ya, bukan Oke. soal pamer harta ya. iya. Iya pasti dia udah kerja. Gitu. Kalau dia tangguran dia mana dapat duit ya. Kecuali dia main judi online kan gitu. Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya kalau jadi main judi online kan nggak mungkin kaya dong. Kalau jackpot, kalau dia mikir ya, kalau dia jackpot misalkan lu depo 5.000, dia 5.000 minimum misalkan 25.000. Dengan dia jackpot 1,5 juta misalkan. Kalau dia mikir, dia bisa berhenti. Kan bisa bayarin ceweknya. Oh iya juga sih. Iya kan? Masuk akal. Ya walaupun haram lah gitu ya. Benar. Kan banyak cara untuk dapat duit, entah halal entah haram. Sekarang mana ada sih? Dulu mana halal. Yang penting ada duitnya. Yes. Yang penting cewek gue makan.
agak anjing. Ya betul cewek Mana gitu. Iya sih. Cuma maksud gue itu kan jadi hal yang tidak apa kebiasaan yang tidak bagus gitu. Takutnya kedua pas sampai nikah gitu loh maksud gue. sampai nikah juga dong. Pacaran aja dulu. Misalnya kan pas pacaran doang. At least just for now gitu ya. Ya kalau nikah ya beda lagi usaha lu. Ya lu bener-bener usaha lah pas. Oh iya. Karena itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Ya jangan kayak orang yang tadi lu bahas yang lu pernah nonton video tadi itu. Iya. Yang split bill lu padahal mau hamil kocak. Padahal mau melahirkan. Iya maksud gue iya padahal mau melahirkan sorry mau hamil. Iya cesar lagi. Kayaknya aku AS dong ya. Aku mau ngapain ya? Mau pakai S anjing. YKS. Oh iya KS. Gue takutnya penonton juga salah denger gitu. Makanya apa KS gitu. Iya. Apa nih gitu. YKS. YKS. Oke, YKS enggak apa-apa. Cesar. It's okay. Gue agak shock terapi gitu. Kalau menurut lu nih Apa? apakah bisa berubah dengan orang-orang seperti itu? Nah, kalau menurut gue itu Apa enggak juga sama kayak gue? Menurut gue itu nature ya. Jadi gini, Oke. pada dasarnya mereka mau trauma mau enggak Ya. gitu. Trauma tuh cuman untuk perlindungan dia aja. Jadi pada dasarnya tuh Tameng lah dia. tameng gitu. Jadi pada dasarnya memang Belana dia. gua nggak tahu bawaan orang tua Oke. atau mungkin bawaan ketika dia lagi dalam proses dia menuju kedewasaan. Nggak tahu sih kadang-kadang kita tuh kalau lagi masih kecil menonton sesuatu Oke. and then itu masuk ke dalam otak kita, terpatri di kepala. Benar. Gitu. Itu akan menjadi habit kita ketika kita sudah beranjak remaja. Remaja dulu. Beranjak remaja, iya. Berarti jadi habit dia tanya ya. Ketika masa remaja dia sudah melakukan hal yang kayaknya kalau gue udah gede, gue bakal ngelakuin ini deh. Ternyata pas dia ngelakuin, oh enak juga ya. Iya, paham. Jadi dia mencontoh apa yang dia lihat ya. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang bukan pas lagi remaja, pas lagi SD misalnya. Iya. Kayak bapakku punya itu, lo tau gak sih yang kayak gitu? Bapakku kerjanya ini dong, direktur perusahaan. Dulu mah kecil nggak ada yang bilang kayak gitu. Polisi paling banter dah. Ya. Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Panik lah masa enggak? Tentara. Apapun anjing. Oh ya oke. Kita katakanlah direktur tentara, gak usah ngerambut ke polisi, ke tentara. Saya takut. Tuh dulu. Cuma maksud gue, at least mereka tuh udah ada bibit-bibit untuk menjadi cowok-cowok red flag. Oh iya benar. Bibit ya. Bibit. Oke. Bapakku tuh kerjanya ini, tahu ya bapakmu apa kerjanya cuma itu. Buset, menang mending. Kau menang mending ya. Kau menang mending sebut gue red flag ya anjing gitu. Iya, lu bangsat banget sih tuh. Kayak belum cerita apa-apa, ya lu mau mending. Iya, wah bangsat curhat nih. Iya. Bro gue. Cewek gue gini, ya lu mau mending. Gua nih, Iya gitu. anjing banget itu. Itu kayak host yang kemarin gak ada yang bercanda. Yang mana? Enggak. Mas Abdul ya? Mas Abdul belum jadi host. Oh iya belum jadi. Dia masih jadi kameramen. Bercanda ya Syu. Bercanda sih, Evan. Baca. Ya pokoknya gitu deh. Ngomongin cowok red flag sebenarnya gak bakal habis-habis sih buat Gak bakal habis-habisnya. karena selalu ada. Gua gak tahu cowok red flag itu seperti ilmu. Tapi kalau menurut lu ini satu terakhir nih. Oke. Catcalling menurut lu red flag gak? Itu bukan red flag lagi, itu tolol. Gue paling kesel banget sama cowok-cowok catcalling kayak Iya kan anjing ya. Bangsat itu loh. susu gede banget nih. Maksud gue jangan sampai separah itu gak sih? Nggak, maksud gue gini, kalau lu nggak berpendidikan, minimal sama memperlihatkan bahwa lu nggak berpendidikan. Gitu maksud gue. Wow. Sweet, susu gede banget yang kagak sesak. Anjing. Lu pernah maksud lu pernah ketemu orang kayak gitu gak? Tadinya gue nggak percaya, gue pikir ini cerita doang. Tadinya Gue pikir ini cerita doang. Ternyata gue temuin sendiri. Ada cewek memang sorry ya, tetenya gede. ya oke. Gedenya mending kayak kalau natural gue nggak tahu ya. Oke. Lu di luar lu lah ya. Itu di luar ngomong gue. Iya oke. Saya pikir gitu maksud gue. Baca. Cuman ini perempuan tetenya gede, terus lewat ke ya adalah segerombolan laki-laki, entah nganggur, entah mereka sedang ngapain, gua nggak tahu. Oke. Terus Katanya seperti yang tadi gue bilang,
Serius lu? Iya, Itu gak sesek gitu-gitu. apa nggak sesak neng gitu. Itu gue pikir bercanda, ternyata itu bener. Berarti lu nemu orang kayak gitu ya? Nemu orang kayak gitu. Tapi emang banyak sih. Bahkan teman SMA gue sendiri pernah ngebahas soal dia tiket callingin sama orang satu kantor ketika lagi di luar. Satu kantor. Jadi dia habis dari kantin something gitu lah ya. Istirahat lah, jam istirahat. Lagi jam istirahat dia mau balik ke kantor lagi, dia kantor jadi tiket calling. Yang menurut gue sih dari karyawan satu gedung ya. Walaupun bukan dari satu kantor tapi satu gedung minimal. Satu gedung aja di perkantoran itu masih ada tiket calling, masih ada yang norak lu anjing. Bangsat. Makanya gue tahu Gak make sense anjing. satu oke lah gak make sense. Yang kedua tuh maksud gue kalau lu oke tadi gue bilang yang nggak berpendidikan minimal gak usah memperlihatkan yang kalau lu nggak berpendidikan. Minimal kalau lu udah berpendidikan jangan bertingkah seperti orang gitu deh, berpendidikan terus Sia-sia sekolah Anda sia-sia. Hei halo. iya, ngapain ente sekolah PPKN, belajar agama ya kan? Kalau yang santri jadi buat lagi misalnya Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Kedengarannya seperti Panik gak? Panik lah, masa enggak? Su, edit ya Su. Bip ya Su. Di bip ya gak usah. Tolong. Bawa yang tadi ya. Tolong, gue lupa. Tolong. Itu satunya harusnya gak usah disebut. Salah. Sorry. Blunder lagi aja ini mau blunder. Sorry. Maksud gue gitu, kayak kalau paham. kalau lo berpendidikan, tolonglah bertindak seperti orang yang memang berpendidikan. Jangan seakan-akan lu itu memang gak pernah sekolah. Iya. Itu maksud gua, janganlah. Maksud gua gini, minimal kalau orang tidak tersentuh, kayak maaf ya, nggak sekolah dan lain sebagainya. Gua ya kan orang tuanya juga ini kok. Apa tuh? Kenapa tuh? Astagfirullah, tiba-tiba ada apa ini? Kayaknya ada yang ini deh, ada yang nggak suka diomongin, gak usah dibahas lah ya berarti ya gitu. Maaf ya. Maaf. Bukan ngatain kamu kok. Iya. Kita ngatain orang yang nonton. Kita nggak ada orang yang calling kok gitu maksudnya. Santai. Jangan. Ini mah jangan kayak gitu, iya sih. Catcalling itu terakhir tuh. Catcalling ya. Anjing ya. Catcalling emang anjing banget memang. Itu kasta paling anjing gak sih? Itu kasta paling teratas, Red flag-an duniawi. paling refleks duniawi banget. Anjing ya. Catcalling. Apa sih dikit-dikit nggak cewek cakep dikit kiu. Sekarang catcallingnya online bro. Catcallingnya online. Ada lagi. Di komentar IG. Astaga. Catcallingnya udah gak cuman ngegodain, kadang-kadang ngatain. Kalau ngatain fisik calling gak sih? Itu mah hujat dong bro. Hujat ya. Iya emang Anda hujat. Gak boleh hujat ya. Kayak kalau tadi kan catcalling, kalau terus tadi gue bilang ternyata masuknya hujat. Iya hujatan. Marsyanda sempat kena hujatan sama nih. Siapa dia kena mental kan? Tapi kena nggak tahu dia kena mental apa enggak waktu itu. Ya udah oke. Pokoknya intinya Marsyanda tuh kayak kesal gitu loh. Gue tuh udah ngajak lu Q&A baik-baik, kenapa sih lu malah ngehujat Benar. gue gitu kayak. Yang ngapain juga ya dihujat, maksud gue Marsyanda gak ada salah apa-apa sama lu anjing. Ada banyak cara kan. Kalau memang misalkan lu katakanlah gak mampu mendeketin cewek yang lu catcalling, Iya. lu kerja nyet. Iya. Untuk orang ini bisa suka sama lu. Even yang setara lah. Nah, Jangan dia juga gitu. Ya gak sih? Ya balas dendam terbaik adalah ketika lu menjadi sukses. tuh. Ya walaupun naiknya gak usah balas dendam sih maksud gue. Terkadang harus di waktu yang tepat aja. Gak semua harus dibalas dendam. Cuman kalau untuk bikin nyesel perempuan kan gitu. Yang temperamental kan gue ya, kenapa jadi lu? Oh iya mas. Nah lu hari ini emosi aja kalau bawa basket calling kan. Oh iya. Aneh aja buat gua. Apalagi lu punya adik perempuan juga kan? Iya. Gua pasti. Gua aja kalau punya adik perempuan. Aduh gua punya pacar itu ya. Adik gue gak tau punya pacar atau enggak ya. Enggak gua adik gua. Adik lu Contoh punya katakanlah adik gua punya pacar. Gua tendang kepala pacar. Iya. Tapi sekarang Karena belum tepat waktunya. Adik gua masih SMA kan. iyalah ya nanti aja lah ya. Nanti aja. Oke, mungkin segitu dulu kali kita ngobrol catcalling. Catcalling. So red flag kan. Red flag. Red flag. Karena banyak lah macam-macam tuh. Jadi kita sebutin di awal kan. Iya. Pokoknya kasta paling tinggi adalah red flag. Iya. Oke. Baiklah, kalau begitu thank you so much untuk yang udah nonton dan simak sampai habis. Dan juga thank you untuk para follower baru di TikTok dan juga subscriber di YouTube. Jangan lupa tonton terus The Boys Nyindir tiap hari tayang.
Bukan begitu Mas Adit? Betul. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh, Follow juga. Gue pernah ngomong kayak gitu. Alex, biarin aja. Gue lupa, gue suka lupa mau ngomong kayak gitu. Diingetin aja. Follow, subscribe. Biar kita semangat bikin video. Ya betul. Makasih. Thank you yang udah nonton. Saya Barkaswari. Saya Adit. See you on the next episode. Bye bye. Keluar dalam. Keluar dalam. Podcast Keluar Dalam.